Shalom saudara, senang bisa berjumpa kembali dalam program Pastor Talk Design Church of Christ. Hari ini saya mau mengupas mengenai kehidupan yang berbuah. Dalam Pastor Talk sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pondasi atau akar dalam Tuhan dan juga bertumbuh dalam Kristus. Nah, kita mau melanjutkan sampai berbuah. Ayat yang akan kita baca diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 5, yaitu tentang pokok anggur yang benar. Saya baca, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Amin. Dalam bacaan kita hari ini, Yesus berkata bahwa ialah pokok anggur, dan kita harus tinggal di dalam dia, supaya kita bisa menghasilkan buah. Apabila kita di luar Yesus, maka kita seperti ranting yang tidak menghasilkan buah dan akan dipotong dan dibuang. Artinya, kita harus tahu dan mengerti bagaimana kita bisa tinggal di dalam Yesus dan berbuah. Ada 3 poin yang saya mau bagikan kepada saudara, bagaimana kita bisa berbuah di dalam Tuhan. Poin yang pertama, mencari dan mendapatkan benih yang adalah firman Tuhan, supaya kita bisa berakar dengan kuat dan tidak mudah layu. Seperti tertulis di Lukas 8 ayat 11, inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Tuhan. Nanti saudara bisa baca perumpamaan tentang seorang penabur dari Lukas 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang saya mau garis bawain sekarang, yaitu kalau kita harus mencari benih dari firman Tuhan. Kenapa begitu? Zaman sekarang begitu banyak berita. Kita bisa gampang mendapatkan cerita, gosip, informasi. Bahkan begitu banyak hal yang membuat kita tuh terdistract. Dan malahan menjadikan berita itu atau informasi tersebut seperti benih di dalam hati kita. Artinya, kita harus hati-hati dalam menerima berita, supaya berita tersebut tidak tinggal di dalam hati kita. Artinya kita harus fokus terhadap firman Tuhan. Poin yang kedua, menyiapkan tanah yang subur. Setelah mendapatkan benih firman Tuhan, bagaimana kita yakin kalau kita seperti tanah yang subur? Tanah itu adalah hati kita. Tanah yang subur artinya hati kita yang mau menerima firman Tuhan. Tanah yang subur artinya hati kita yang mau menerima ajaran Tuhan. Tanah yang subur artinya kita mau melakukan ajaran-ajaran Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Sebab seperti hujan dan salju
turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Artinya, kita juga harus mempersiapkan hati kita agar siap menerima firman Tuhan. Dan poin yang ketiga atau poin yang terakhir, mendapatkan pupuk yang cukup dan setiap hari. Setelah kita ada benih, setelah kita mempersiapkan tanah supaya subur, maka kita juga harus menjaga. Kita juga harus memelihara pohon ataupun tumbuhan yang ada dengan cara jaga kelembapannya, airnya cukup, jaga kecukupan pupuknya. Supaya apa? Supaya pohon tersebut bisa bertumbuh dan berbuah. Yang dimaksud dengan pupuk yang cukup yaitu mendapatkan kesegaran akan firman Tuhan yang cukup dan terus-menerus sebagai pegangan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan yang ada. Mari kita baca dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang pendosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di sini kita baca bahwa kesukaan kita harusnya merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan siang dan malam. Dengan demikian kita bisa berbuah pada musim kehidupan kita dan tidak menjadi layu. Jadi saya simpulkan bahwa untuk berbuah di dalam Tuhan ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, fokus dengan benih yang adalah firman Tuhan. Kedua, mempersiapkan hati kita menjadi tanah yang subur supaya kita bisa menerima firman dan melakukannya dalam hidup kita. Dan yang ketiga, terima pupuk setiap hari, yang artinya kita merenungkan Taurat Tuhan ataupun firman Tuhan siang dan malam. Selamat berbuah, saudara dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.